Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nunir Hasanah, dan kali ini saya ditemani oleh Bu Iva yang berkesempatan pada hari ini untuk menjelaskan tentang bullying. Dan Bu Iva ini perwakilan dari lembaga RA Al-Khosyah. Kali ini kami akan membahas tentang bullying pada anak usia dini. Oke, langsung saja kita bertanya langsung kepada Bu Iva yang sudah terjun ke lembaga anak usia dini. Oke, Bu Iva, di sini saya akan menanyakan tentang bullying. Apa sih itu bullying? Menurut saya bullying itu cuma seperti ejekan. Kamu gendut, karena saya itu sering Bu Iva diejek seperti itu ya. Mungkin menurut Bu Iva bullying itu yang seperti apa sih? Oke, jadi ini langsung saja saya jelaskan ya. Bullying itu kita bisa ambil 3 kata kunci dari bullying. Yang pertama itu ada kekerasan, yang kedua yaitu ada kejadian secara terus-menerus, dan yang ketiga yaitu orang yang berkuasa. Kekerasan yang dimaksud di sini itu bullying yang dilakukan secara tindakan. Jadi tidak hanya secara verbal atau kata-kata. Anak-anak itu biasanya sering membuli, contohnya seperti menendang atau memukul, itu termasuk kekerasan pada fisik mereka. Yang kedua yaitu dilakukan terus-menerus. Jadi bullying itu tidak hanya satu kali dilakukan pada korban, tapi sudah berkali-kali atau secara terus-menerus dilakukan kepada korban yang sama dengan orang yang sama. Lalu yang ketiga yaitu dilakukan oleh orang yang berkuasa. Contohnya, anak itu memiliki orang tua yang memiliki pangkat yang tinggi. Orang yang berkuasa itu guru terhadap siswa, itu juga termasuk ke dalam kategori bullying. Oke, jadi ini Bu Iva, berarti bullying itu tidak hanya mengejek, hei kamu gendut, hei kamu kurus gitu ya Bu Iva. Tapi kalau cuma 1-2 kali itu belum bisa dinyatakan itu bullying. Tapi kalau sudah terus-menerus itu dilakukan, itu yang dinamakan bullying. Seperti itu ya Bu Iva? Ya, betul. Oke. Terus ini Bu Iva, bagaimana sih contoh yang ada di lembaga Bu Iva, seperti bullying yang ada di lembaga Bu Iva itu yang seperti apa sih? Oke, kalau di sekolah itu biasanya anak-anak berkelompok ya. Jadi satu kelompok itu bisa terdiri dari 5 atau 6 anak yang bisa melakukan pembulian terhadap siswa lainnya. Oke, jadi biasanya anak-anak yang ada di lembaganya Bu Iva itu biasanya berkelompok untuk membuli ya Bu Iva? Iya, betul. Jadi tidak ada yang dari dewan guru, dari orang tua, atau Kalau dari guru-guru sendiri itu nggak ada, soalnya kan guru-guru sudah melakukan pelatihan secara universal atau bersama dengan guru-guru lainnya yang sering membahas tentang bullying. Lalu untuk orang tua sendiri, mereka juga nggak melakukan pembulian, karena kan mereka juga tahu kalau pembulian itu nggak baik untuk mental anak. Oke, tapi Bu Iva, kalau di pengamatan saya, mungkin kadang orang tua itu kurang sadar Bu Iva telah melakukan bullying kepada anaknya, sehingga berdampak pada anaknya itu mereka melakukan bullying tersebut kepada temannya. Sedangkan anak itu tidak tahu bahwa itu bullying karena mereka meniru dari orang tuanya. Mungkin nanti kan dari lingkungannya itu sering mengolok-olok ya, jadi mereka itu tidak sadar, dikira mereka itu sudah ya perilaku biasa Bu Iva. Gimana, apakah di sini ada atau tidak? Untuk itu kan secara pribadi ya, kan mereka kan bersosialisasinya lebih banyak di rumah. Mungkin kalau di rumah mereka sering mendapatkan itu dari orang tuanya atau dari keluarga terdekatnya, sehingga kalau dibawa ke sekolahnya dan mengajak teman-temannya untuk membuli salah satu temannya itu yang menjadi korban. Oh begitu. Jadi bagaimana sih
cara guru untuk mengatasi bullying pada sekolah di era Al-Khosyah ini? Nah, untuk yang pertama itu kita memberikan perhatian kepada korban bullying itu, lalu memberikan pengertian terhadap pembulinya. Seperti kita menanyakan alasan kenapa mereka membuli temannya itu. Nah, kalau masih dilakukan secara terus-menerus, kita bisa memberikan tindakan untuk mengatasi tindakan bullying tersebut. Oke, jadi anak-anak itu terkadang gini ya Bu ya. Saya itu pernah membaca di suatu artikel, kadang anak itu melakukan bullying bukan hanya karena gimana ya, bukan hanya karena sosialnya, di lingkungannya, di orang tuanya, tapi terkadang mereka juga mencari perhatian dari dampaknya kurang kasih sayang orang tua, dari kasih sayang keluarga. Mereka itu membuli karena mereka kurangnya perhatian, seperti itu ya Bu ya. Maka dari itu tadi tindakan dari guru yang ada di RA Al-Khosyah untuk mengatasi bullying pada anak usia dini, mereka itu memberikan perhatian, kasih sayang agar mereka tidak melakukan bullying tersebut, dan guru akan memberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut itu tidak benar. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Iva, tadi bullying yang dilakukan oleh anak itu kan juga dampak dari kasih sayang orang tua dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih Bu Iva cara memberikan pengertian kepada orang tua? Oke, yang pertama kita harus bisa berkomunikasi dulu terhadap orang tua. Kita tanyakan dulu kenapa anaknya itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang merujuk pada tindakan bullying. Lalu yang kedua, mungkin dari sekolah ini bisa mengadakan sosialisasi tentang bahayanya tindakan bullying terhadap siswa yang menjadi korban. Oke, yang ketiga, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kita mengajak orang tua siswa untuk membangun karakter anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, entah itu di sekolah maupun di luar sekolah, di lingkungan masyarakat. Oke, jadi gini ya Bu Iva, berarti kan untuk Dewan Guru kan hanya bertemu dengan muridnya 1-2 jam ya Bu Iva ya. Betul. Nanti dari orang tua kan jamnya lebih banyak ya Bu Iva, makanya dari Dewan Guru itu berkolaborasi untuk membangun karakter siswa yang lebih baik dengan orang tua, karena yang lebih mengerti anak tersebut adalah orang tua. Oke, sekian podcast dari kami. Saya Nunira Sana dan narasumber saya Bu Iva. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.